Kabupaten Belu, daerah yang berbatasan langsung dengan negara Republik Demokratik Timor Leste, luas wilayah mencapai kurang lebih 1.284,94 km persegi, memiliki keanekaragaman panorama alam yang indah dan mempesona, menjadikan wilayah Kabupaten Belu sebagai salah satu tempat pengembangan destinasi wisata. Seperti yang terletak di Dusun Suliren, Desa Tulakadi, Kecamatan Tasi Veto Timur, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saat ini dijadikan salah satu objek wisata yang banyak dikunjungi masyarakat. Objek wisata Laloran Bui Batak Wehas merupakan tempat spot foto yang menyajikan berbagai background unik, panorama alam negara Timor Leste, Pantai Mota Ain, dan pos lintas batas negara Mota Ain menjadikan tempat ini menarik untuk dikunjungi. Jarak tempuh dari pusat kota Atambua kurang lebih 9 km dengan waktu perjalanan 15-20 menit. Objek wisata ini mudah dijangkau karena berada langsung di jalan umum. Dengan Rp3.000, Anda sudah dapat tiket masuk ke objek wisata Laloran Bui Batak Wehas. Dalam pengembangan objek wisata Laloran Bui Batak tidak lepas dari perhatian pemerintah Kabupaten Belu, khususnya Dinas Pariwisata Kabupaten Belu. Berbagai upaya dilakukan, salah satunya dengan berkomunikasi ke Kementerian Pariwisata Republik Indonesia melalui Deputi Bidang Destinasi dan Industri Wisata. Bukan saja spot foto yang menjadi tempat bersuah foto, namun masih ada satu ikon wisata yang akan dikembangkan, yakni lokasi Asam Jokowi. Dinamakan Asam Jokowi karena pada tahun 2014 silam, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pernah menyempatkan diri menyapa masyarakat dalam perjalanannya dari kota Atambua menuju PLBN Mota Ain. Pemerintah Kabupaten Belu telah melakukan komunikasi dengan Deputi Bidang Destinasi dan Industri Wisata Pak Dadang, di mana proposal kita sudah ajukan yang desainnya ini seperti ini, ada beberapa yang bisa dilihat ya. Dan kawasan ini kita namakan kawasan wisata Jokowi karena di situ ada nilai historis Pak Jokowi selaku Presiden RI ke-7 pernah menyinggahi tempat itu. Yang kedua, untuk follow up-nya pada tanggal 14 Januari baru-baru saya telah melakukan pertemuan dengan kepala desa dan tokoh masyarakat, tokoh adat di Desa Tulakadi untuk menyiapkan dan menyerahkan tanah itu kepada pemerintah, baik pemerintah desa maupun pemerintah kabupaten, untuk kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan perencanaan sehingga pada tahun 2020 kita berharap bahwa Kementerian Pariwisata bisa mendanai itu melalui dana alokasi khusus atau DAK. Karena sesuai dengan tusi itu pokok dan fungsi daripada Kementerian Pariwisata tidak melakukan kegiatan fisik berupa sarana dan sarana, tapi itu bisa dibangun dengan menggunakan dana DAU yang dianggarkan melalui dana alokasi khusus. Awal mula berdirinya desa wisata ini sejak bulan Juli tahun 2018 dengan swadaya murni dari masyarakat dan kerjasama pemuda menjadikan tempat yang gersang dan ekstrim ini sebagai salah satu tempat wisata. Alasan kami memilih tempat ini untuk jadikan wisata, khususnya Tulakadi kami jadikan desa wisata, itu adalah inisiatif dari saya sendiri, kemudian bekerja sama dengan teman-teman dari luar, mahasiswa Tulakadi yang ada di luar Tulakadi. Kami bekerja sama untuk memikirkan tempat yang gersang ini caranya bagaimana untuk merubahnya jadi tempat wisata. Karena jujur saja selama merantau tidak pernah temukan tempat ini ada di NTT, jadi kami bawa sesuatu yang
bukan menjiplak, tapi kami berbuat sesuatu yang tidak boleh kalah dari daerah-daerah lain di luar NTT. Dalam kepemimpinan seorang kepala desa selama kurang lebih 7 bulan, Desa Tulakadi dan tempat wisata ini mulai dikenal dan mendapatkan penghargaan sebagai desa wisata terbaik atau Prakarsa Inovasi Desa lewat penghargaan inovasi desa di tingkat provinsi bahkan sampai ke tingkat nasional. Tempat wisata ini awal mulanya kami dirikan pada bulan Juli 2018 setelah teman-teman mahasiswa itu berlibur, karena untuk namanya kerja wisata tidak bisa kerja satu orang, harus kerjanya gotong royong. Jadi gotong royong bersama dengan teman-teman yang kerja yang lebih paham dengan apa yang namanya kekinian. Jadi kami bangun untuk meningkatkan sektor wisata di desa, jadi harus butuh banyak kerja gotong royong di sini melalui orang-orang muda yang ada di Tulakadi. Intervensi dana desa kami akan gunakan di 2019 karena kami bangun di 2018 itu swadaya murni, sumbangan dari teman-teman, sumbangan dari pengunjung, sehingga apa yang kami bangun benar-benar ini swadaya dari pengunjung dan swadaya dari teman-teman yang bekerja di sini. Karena mereka cinta akan desa ini, jadi membangun tempat wisata ini bukan menunggu dari anggaran, tapi melakukan dari hal yang sebelumnya belum ada. Jadi kami belum pakai dana desa, jadi ini semua adalah swadaya murni. Inovasi sendiri kan sesuatu hal yang belum ada jadi ada, sesuatu hal yang lama kita buat jadi baru. Jadi dalam kepemimpinan saya di usia kepemimpinan 7 bulan kami membangun ini, dan kemudian ada penilaian-penilaian dari tingkat provinsi untuk masuk dalam kategori inovasi desa, sehingga desa ini bisa dimasukkan dalam kategori yang dimaksud. Pada akhirnya diberikan kesempatan untuk mendapatkan penghargaan. Jadi kami Prakarsa Inovasi Desa tingkat provinsi, kami mungkin Desa Tulakadi yang melakukan inovasi yang pertama kali dalam program inovasi desa. Untuk terus mengembangkan potensi wisata Desa Tulakadi, khususnya tempat wisata Laloran Bui Batak, direncanakan pada tahun 2020 pemerintah pusat akan mengalokasi dana khusus demi pengembangan tempat wisata yang akan diberi nama Wisata Jokowi.